Hai, ketemu lagi di Cas Bahasa Inggris. Kali ini saya akan cerita mengenai bahasa. Ada satu hal yang sering kita itu kesulitan ketika menirukan ucapan bahasa Inggris. Kenapa? Ini karena kita tidak terbiasa dengan bunyi bahasa Inggris. Nah, kali ini saya akan bercerita mengenai bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa itu sesungguhnya adalah bunyi. Jadi bahasa yang asli itu bunyi. Nah, kenapa kemudian kita bisa sulit ya mendapatkan kesulitan ketika menirukan bahasa-bahasa orang lain? Karena memang kita tidak terbiasa. Nah, kunci dari kesulitan ini karena itu adalah bunyi. Setiap masyarakat atau bangsa memiliki sistem bunyi. Tadi sudah saya katakan bahwa bahasa itu bunyi. Saya tunjukkan kepada Anda. Nah, Anda tahu tulisan ini? Ya, tulisan ini bunyinya makan, pakai huruf alfabet Latin. Sekarang Anda tahu tulisan ini? Ya, tulisan ini huruf Arab, bunyinya juga makan. Dan Anda tahu tulisan ini? Ya, ini tulisan bunyinya makan, yang ditulis dengan huruf Jawa. Jadi tulisan itu bisa beragam karena itu hanya simbol saja. Baik itu tulisan Latin biasa yang kita kenal, tulisan Arab, tulisan Jawa, tulisan Jepang atau kanji itu tulisan Cina atau tulisan bahasa lain lagi. Nah, apa yang sama di situ? Tulisan itu menunjukkan bunyi yang sama. Tadi ada tulisan Arab, tulisan Jawa, dan tulisan bahasa Indonesia atau Latin. Bunyi yang dimaksud adalah makan. Nah, inilah kuncinya bahwa bahasa itu bunyi. Itu yang sesungguhnya bahasa. Nah, kalau masyarakat memiliki sistem bunyi sendiri, masyarakat yang satu, masyarakat yang kedua, dan seterusnya punya sistem bunyi sendiri, maka ketika kita belajar sistem bunyi masyarakat lain atau bangsa lain, kadang kita kesulitan. Karena apa? Di sistem bunyi kita tidak punya. Contoh seperti bunyi itu ada bunyi hidup, bunyi mati, ya. Ada vowel itu bunyi hidup, ada bunyi mati itu konsonan. Nah, saya berikan contoh paling mudah. Bahasa kita saja. Bahasa Indonesia itu ada kata, ada huruf bunyi deh, ya, deh, d, ya. Kalau dari kata datang misalkan itu d. Tapi kalau di bahasa Jawa kita punya bunyi deh, variasi dari bunyi d. Jadi misalkan jadi degan itu kelapa muda ya. Orang Jakarta atau orang yang memiliki bahasa Indonesia itu yang bukan dari Jawa akan mengatakan degan. Ini salah satu contoh. Sistem bunyinya beda. Orang Bali dengan huruf T kita mungkin mengenal tidak, karena orang Bali terbiasa dengan sistem bunyi T. Teh ya, tidak. Nah, sistem bunyi itulah yang kadang harus membuat kita itu kesulitan untuk belajar. Tapi bukan berarti tidak bisa, karena kita bisa melatih dan belajar itu. Nah, kembali lagi, ada sistem bunyi. Jadi sistem bunyi Inggris sana atau orang Inggris memiliki sistem bunyi sendiri, kita orang Indonesia memiliki bunyi sistem sendiri. Jadi itu kadang itu yang menyulitkan, karena bahasa itu sesungguhnya memang diajarkan, tapi yang lebih penting lagi bahwa itu dipelajari. Orang tua kita itu kan mengajarkan, tapi tidak mesti mengajarkan terus. Ada kalanya kita itu belajar dari mendengar, kemudian kita menirukan dan mengucapkan. Padahal orang tua tidak mengajari kita, hanya karena kita mendengar dan menirukan. Orang tua kita mengatakan bla 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 karena kita dengar. Padahal orang tua tidak mengajari kita, tapi kita kemudian tahu, oh situasi begitu, bahasa yang dikeluarkan begitu. Kita menirukan dan memakainya. Nah, itu namanya dipelajari. Ada dari pembelajar ataupun di orang yang belajar bahasa Inggris itu ada usaha sendiri untuk belajar dari apa yang dia dengar, kemudian ditirukan dan dipahami. Demikian pula bahasa Inggris, kalau kita belajar dari sistem bunyi sana, kita mempelajarinya, kemudian menirukan. Misalkan ya kata-kata international, ya sudah diajari kata international, kita kemudian menirukan international, ya. Ada juga kata misalkan ya
ask, bertanya ask. Karena kita mendengar diajari, kemudian kita mendengar ask. Tapi suatu ketika tanpa sengaja kita mendengar dari orang lain ada ask, ya, ask juga sama. Yaitu mungkin karena sistem bunyi bangsa Amerika beda dengan sistem bunyi orang Inggris. Jadi kita belajar dari apa yang kita dengar dan kita pelajari dari situasinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan bahwa kita itu mempelajari bahasa tidak dari langsung diajari, tapi dari situasi yang kita hadapi dan kita menirukan, kemudian memahami apa itu maksud dari situasi dan kita menggunakannya. Jadi kalau ada perkataan bahwa language is not taught, bahasa tidak diajarkan, but learn it, tapi dipelajari. Yaitulah buktinya. Jadi kembali lagi bahwa sistem bunyilah itu yang membuat kita itu kadang kesulitan untuk ya menirukan. Tapi kalau kita mau belajar, kemudian mau memakainya atau mempraktekannya, saya yakin itu bisa. Ya, itu sekedar dari pengetahuan apa itu bahasa, dan di kemudian hari nanti ada lagi untuk mengenal sistem bunyi bahasa Inggris, ya, yang kita bisa belajar dan kita nanti mencoba untuk mempraktekannya. Oke, yang kecil ini semoga bermanfaat dan menjadikan kita tambah wawasan. Thank you very much. Ow, ow.